Selamat datang ke Malaysia. Спасибо. Malaysia ini negara berbilang kaum yang harmoni. Jadi makanan pun harmoni. Вау, интересно. Nah, semua orang Malaysia yang gua kenal benar-benar respect sama gua. Menurut gua attitude orang Malaysia benar-benar wajib kita contoh. Gue aware banget kalau yang benci gue sebenarnya kebanyakan orang Indo gitu ya, apalagi di TikTok ini gitu ya. Karena mereka merasa gue terlalu menuhan-nuhankan, membagus-baguskan negara Upin Ipin, kata dia gitu. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget lo, beneran deh. Nggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan hari ini yaitu soal keharmonisan dan juga attitude. Wah, ini penting banget nih ya. Ini ada salah satu Mat Saleh dari luar negara, kalau tak silap ini dari Rusia. Dia orang ini mengalami culture shock, mempunyai pengalaman culture shock lah intinya ya. Ketika pertama kali pergi ke Malaysia dan dibawa oleh kawannya yang sudah berbolak-balik ke Malaysia, lalu membawa kawannya masuk ke Malaysia. Jadi tanpa disadari, orang Rusia ini, Minasa dari Rusia ini mempromosikan keharmonisan makanan-makanan ke Malaysia. Tentunya orang penasaran kan siapakah dia orang, kita tengok dulu video ini. Selamat datang ke Malaysia. Спасибо. Malaysia ini negara berbilang kaum yang harmoni. Jadi makanan pun harmoni. Вау, интересно. Yang paling populer kat sini nasi lemak. Dan yang lagi menarik, lagi kita makanan Mexican, fusion makanan Melayu. Hey bos, apa yang bestseller kat sini? Bestseller sini kita ada burritos, crispy chicken burger, yang ini bestseller dan kita ada Mexican stick nachos noodles, ini baru. Я хочу мексиканский начос с начинкой. Bagi burritos dan quesadillas. Dia cakap apa tu? Mina ni Rusia rupanya makanan Mexican hari ni. Oh, dia orang Rusia. Bawa kat Malaysia? Kau apa? Dia bawa kat Malaysia? Bagi burritos dan quesadillas cepatlah. Tak payah banyak cakap ya. Noodles. Вау, выглядит вкусно. Yang ni burritos, yang ni saya bagi free ya. Ini burger crispy chicken, saya bagi free. Korang, free, free. Makasih. Выглядит все вкусно. Wow, langsung dikasih free, geng. Wow, gila. Ternyata bukan orang Rusia saja. Ada juga orang Indonesia itu respect dengan attitude-nya orang Malaysia. Meskipun tak semuanya. Malaysia ini tak sempurna-sempurna banget. Cuman kebanyakan memang orang Malaysia ini attitude-nya ini boleh dicontoh oleh orang Indonesia. Di video ini gue mau balas komentar banyak dari teman-teman. Bang, best tak duduk dekat Malaysia. Alhamdulillah sejauh ini cukup baik. Kenapa? Karena semua orang Malaysia yang gue kenal benar-benar respect sama gue. Menurut gue attitude orang Malaysia benar-benar wajib kita contoh. Walaupun ada beberapa juga orang Malaysia yang attitude-nya nggak bagus. Kalian bayangin sendiri ketika gue nge-gym, gue satu-satunya orang Indonesia yang ada di tempat gym tersebut. Tapi semua orang Malaysia yang ada di tempat gym tersebut benar-benar respect sama gue. Bahkan ketika ada followers yang ketemu sama gue, mereka benar-benar sopan, menyapa gue dengan sopan, dan gue respect akan hal tersebut. Sebentar lagi gue bakal 2 tahun duduk di Malaysia, dan sejauh ini gue bener-bener nggak ada masalah. Karena satu hal yang gue tanamkan dalam diri gue sendiri adalah gimana pun caranya gue harus tetap jaga attitude. Karena gue selalu percaya ketika kita punya attitude yang baik, orang juga bakal respect kepada kita. Jadi jawaban dari komentar kalian, Malaysia best. Tapi jujur gue juga kadang sedih, kadang rindu, karena gimana pun itulah resiko menjadi seorang perantau. Gue mau berterima kasih ke semua follower gue, entah itu dari Indonesia maupun Malaysia. Nah, ini seringkali saya ucapkan ya, pengalaman saya sama abang ini sama. Saya pun sangatlah respect lah dengan Malaysia, karena saya 8 tahun, bukan hanya 2 tahun bang ya, 8 tahun saya bekerja di Malaysia. Itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya ambil yang boleh saya terapkan di Indonesia. Memang dulu saya kerja di Malaysia itu hanya kerja di perkebunan kelapa sawit. Sementara di sekeliling saya ini tak ada perkebunan kelapa sawit.
Jadi banyak orang-orang jiran-jiran saya itu yang mengecam saya, katanya tak payahlah buat kerja kelapa sawit, buat apa nanti pulang pun tak boleh diterapkan, sebab di tempat kamu, tempat saya ini nggak ada kelapa sawit. Tapi dari sisi lain saya mendapatkan banyak pelajaran, yaitu tentang attitude, kesopanan, cara menghargai orang lain. Dan yang membuat saya salut sampai tak terlupakan sampai saat ini, di sana itu antara bos dan juga pekerja itu macam tak ada bedanya. Tapi semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Apabila kita membawa ataupun memberi kesopanan, kebaikan, tetap jaga adab, insya Allah orang sana juga mengasih lebih dari apa yang kita kasih. Itulah pengalaman-pengalaman saya sesuai dengan fakta apa yang saya alami saat itu sampai saat ini, geng. Bahkan ada orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk mengejar pendidikan ataupun bisa dikatakan mahasiswa gitu ya. Dia orang itu dikecam orang Indonesia sendiri, konon katanya menuhan-nuhankan Malaysia. Intinya terlalu menyanjung Malaysia lah ya. Yang sebetulnya ini bukan menyanjung, tapi menceritakan pengalaman-pengalaman dia orang yang tak ada di Indonesia, yang ada dekat Malaysia, yang bertujuan untuk mengedukasi ataupun juga memberikan pengalaman contoh juga lah ya, agar di Indonesia ada hal macam itu. Nah, kita dengar dulu video dari abang ini. Gue aware banget kalau yang benci gue sebenarnya kebanyakan orang Indo gitu ya, apalagi di TikTok ini gitu ya. Haters Karena Indo. mereka merasa gue terlalu menuhan-nuhankan, membagus-baguskan negara Upin Ipin, kata dia gitu. Oke, sekarang gini, let me tell you guys, gue emang tinggal di sini gitu ya kan, dan gue membahas sesuatu yang emang keren, yang emang gak ada di negara kita gitu. Contoh Apple Pay, lo bisa tap handphone lo ke mesin itu, EDC langsung bayar tanpa masukin PIN. Kedua ialah lo bisa keep your number, ganti-ganti telco lo sesuka hati lo. Kalau di Indonesia, lo dari Telkomsel, lo mau ganti Indosat, lo mau ganti XL Axiata, lo harus ganti nomor. Kalau di sini enggak, you can keep your number, and that's so cool. Di Indo nggak ada. Dan masih banyak hal lainnya yang keren di sini gitu ya, di Indo nggak ada gitu. Gue cuma bahas gitu-gitu aja yang amaze me gitu. Nggak ada yang kayak menjelekan ini, menjelekan itu, nggak ada. Kalau nanya banyak kejadian yang tidak mengenakan hati gue selama di KL, banyak banget. Cuman gue nggak perlu untuk mengutarakan kayak, oh KL tuh gini, KL tuh najis, bla bla bla. Yang ada gue nambah haters, yang ada gue kayak dibilang, oh ngutuk-ngutuk negara yang lo tuh mencari rezeki di situ gitu. Jadi kayak ya udah syarat. Gue juga nggak menjelekan Jakarta tuh najis, bla bla bla. Yang paling najis dari Jakarta cuma macet, udah gitu kan. Gue juga kangen banget sama makanan Indo gitu. Bukan berarti gue jadi benci negara, ngejelekin negara. Enggak, itu asumsi lo aja. Gue cuman compare. Malaysia ada Apple Pay, Indo nggak ada gitu. Emang gue bilang najis nggak ada Apple Pay-nya di Indonesia, bla 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 gitu. Enggak kan. Itu karena kalian aja yang terlalu sensitif sama negara Malaysia gitu. Jadi kalian tuh benci aja bawaannya gitu ngeliat konten gue. Kayak wah ini orang terlalu bagusin negara tetangga ya, bukan bagusin negara kita, bla bla bla. Ya kan emang konten gue culture shock karena emang ada benda-benda yang tidak ada di negara kita gitu loh. Itu doang simpelnya. Jadi kalau misalkan lo emang gedek ngeliatnya katanya ngejelekin negara bla bla bla, itu emang hati lo yang busuk, hitam gitu. Gue nggak ada kata-kata ngejelekin negara gue sendiri gitu. Malah gue rindu juga sama negara gue gitu. Ya sebaiknya haters gue yang rese ini beliin gue tiket pesawat bolak-balik biar gue nggak rindu sih. Guys, sebenarnya tuh kalau dipikirin ya, orang Indonesia tuh bukan malas jalan kaki tau, tapi tuh karena emang kita tuh gak punya trotoar atau lajur apa jalan kaki yang proper. Ditambah lagi emang kita tuh punya kemudahan untuk akses Gojek atau Grab bike. Jadi ya udah, kalau misalnya emang ada kebutuhan, prefer untuk naik motor dibandingin jalan kaki. Tapi ya karena kita emang gak punya opsi. Kalau kita jalan di trotoar, kadang suka dikelaksonin sama motor. Sebelum lagi kalau misalnya trotoarnya dipakai untuk parkir motor, trotoarnya dipakai untuk jualan. So it's not because of you're lazy, tapi ya we have just no option. Dan yang sebetulnya, yang sesungguh-sungguhnya, Malaysia itu tak suka terlalu dipuji dan juga tak koyak apabila dihina. Malaysia itu hanya nak berikan fakta apa yang ada di lapangan. Jadi tak payah koar-koar, tak payah omon-omon kosong, karena
tong kosong itu bunyi nyarinya. Orang Malaysia tahu itu. Jadi orang Malaysia itu hanya ingin fakta di lapangan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami gitu. Dan orang Indonesia juga mengalami hal itu. Maka dari itu orang Indonesia seperti saya juga, ini bukannya untuk menjatuhkan negara saya sendiri, tapi memberikan contoh, memberikan tahu macam ini loh di Malaysia, macam ini loh di Malaysia, macam inilah cara-cara orang Malaysia, macam ini cara Malaysia menghargai turis, cara orang Malaysia menghargai pendatang asing, macam pekerja asing, macam saya ya, macam saya itu pekerja asing juga, nah itu sangatlah dihargai di sana. Dan macam nggak ada resis, meskipun banyak agama, banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa juga, nggak ada yang resis di sana itu geng, asalkan kita tetap jaga adab kesopanan gitu. Jadi kamu sopan, kami segan, seperti itu. Nonton film kemerdekaan Malaysia. Hai kawan-kawan, hari ini kita main ke Museum Negara. Rasanya nggak afdol ya kalau kita pernah tinggal di suatu negara tanpa mempelajari sejarahnya. So, kita sempetin deh main ke Museum Negara Kuala Lumpur. Tempatnya bersih, nyaman, dan ternyata juga banyak turis yang datang ke sini. Secara garis besar, Museum Negara ini membagi menjadi 4 area. Yang pertama, area sejarah awal. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Melayu. Ketiga, era kolonial. Dan yang keempat, Malaysia masa kini. Kita bisa banyak belajar di sini. Mengetahui bendera negeri-negeri di Malaysia, bendera Malaysia pertama, menonton dokumentasi film kemerdekaan Malaysia, dan masih banyak lagi. Untuk tiketnya murah aja, untuk dewasa RM5 dan free untuk anak-anak. So, ini bisa jadi salah satu itinerary kalian ketika main di Malaysia. Terima kasih sudah menonton, see you. Bukan hanya memberikan keistimewaan dan juga pariwisata, Malaysia juga menjual, menunjukkan kepada warga asing, kepada turis-turis dari luar negara sana tentang budaya dan juga sejarah-sejarah ke Malaysia. Maka dari itu ramai orang-orang, termasuk orang Indonesia tadi itu teringin tahu sejarah-sejarah Malaysia, dan itu sangatlah detail. Dan setiap tempat wisatanya itu ada orang yang rela ataupun yang bersedia apabila ada orang yang bertanya ataupun menjelaskan ulang tentang sejarah ini. Contoh macam museum yang ditujukan ini apa aja, ini apa aja. Nah itu ada orang yang ditanyakan, yang mau bertanya itu pun boleh karena rasa teringin tahu ya. Dan tiketnya itu sangatlah murah. Jadi tanpa disadari sebetulnya Malaysia itu bukan menjual wisatawan, karena dari segi tiket RM5 itu dekat Malaysia itu uang apa sih geng? Uang receh aja dekat Malaysia. Memang kalau dibuat rupiah ya cukup banyak jadinya ya. Kalau dengan penukaran sekarang sudah mendekati 20.000 RM5 itu. Kalau tak silap 17 ke ataupun 18.000 rupiah dalam RM5-nya. Tapi Malaysia tak nak soal itu, tak mau bahas soal itu. Fokusnya itu tentang wisatawan dan juga sejarah-sejarahnya tersebut gitu. Nah buat korang yang mempunyai pengalaman juga nggak apa-apa, kita ceritakan di kolom komentar. Nah di video berikutnya ini ada salah satu TikToker Indonesia yang cukup famous. Dia orang itu mencerdaskan, mencoba untuk membuka mata, membuka pikiran. Karena ramai orang-orang Indonesia yang terlalu menyombongkan soal kualitas dan juga intinya tentang wayang ataupun film lah dekat Indonesia ya. Karena ini baru-baru ini tengah cekcok itu animasi Jumbo dengan Upin Ipin. Konon katanya Malaysia tak ada apa-apanya. Kita tengok dulu video ini. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget kok, beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya, yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita. Nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya. Kualitasnya nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang. Makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita. Justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi.
Iya. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu? Kita baru begini. Kenapa kita baru jumbo satu? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. what the hell man? Kayak lu malah kalau misalnya mikir Malaysia nggak dapet, lu tolol sumpah, lu mikir dulu gitu. Kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh ya lagi support. Gue beli tiket jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Biasanya memang orang yang berkuar-kuar macam itu orang yang nggak pernah mengalami bang memang. Dan tanpa disadari abang ini mempromosikan animasi Malaysia loh. Meskipun itu adalah fakta ataupun ini menyekolahkan kesombongan orang Indonesia yang terlalu melampau. Karena orang-orang Indonesia itu yang ditengok itu adalah nominalnya ataupun penayangan ataupun penontonnya. Dalam film KKN itu banyak yang penontonnya. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk kita itu tak seberapa. Beda dengan Malaysia yang dirangkum dengan bagus, yang ditayangkan di media sosial mana-mana macam Upin Ipin ya. Itu pun kalau dibandingkan dengan film KKN memang nggak seberapa. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduknya itu sangatlah luar biasa. Dan ternyata Malaysia membuat animasi-animasi tersebut, contoh macam Upin Ipin, itu bukan asal-asalan buat. Dia dirangkum sebagus sedemikian rupa dan semua itu ada makna, ada artinya sendiri yang bertujuan untuk mengangkat budayanya dekat sana, menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya orang Malaysia, menunjukkan cara menghargai orang lain, cara menghargai makanan, dan semua itu di dalam film Upin Ipin itu ada. Bahkan budaya-budaya dekat Upin Ipin itu pun ada semuanya. Macam durian runtuh, musangking, lepas tuh ayam singgik itu pun ada maknanya, ada tujuannya sendiri. Bukan hanya buat asal-asalan, bukan hanya tontonan saja. Gitu. Itu menurut saya pribadi. Kalau orang mempunyai pendapat lain nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar, asalkan jangan sampai gaduh-gaduh ya, jangan sampai ada kegerunjilan dalam hati kita. Keluarkan saja di sini, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.